Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ini hati-hati untuk Anda yang galbay di pinjol atau baru mau jatuh tempo, ya. Di pinjol seperti di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, di Home Credit, di Kredit Plus, dan Kredit Pintar, dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus hati-hati, ya. Simain video ini sampai habis, jangan buru-buru Anda ke kolom komentar. Ini kebiasaan teman-teman semuanya, kalau sudah bilangin hati-hati, ini demi kebaikan Anda, bukan nakut-nakutin Anda, tapi demi kebaikan Anda semuanya. Ya, demi kebaikan Anda. Anda yang selalu berkeliaran di dunia TikTok, ya, sebagai TikToker dan segala macam, terserah. Anda yang berkeliaran di sana, Anda yang mencari solusi di TikTok, itu harus hati-hati. Bukan hanya TikTok juga, Anda yang juga ada di Facebook, Anda yang juga ada di Instagram, ini juga hati-hati. Yang baru jatuh tempo, ya, karena Anda menjadi incaran nih. Ya, misalnya Anda jatuh tempo 5 hari ke depan atau 3 hari ke depan, hari ini Anda tidak ada uang, terus Anda mencari solusi, Anda akan menjadi sasaran. Terutama Anda yang sudah dapat pinjaman dari Akulaku tadi, Kredivo tadi, Shopee, Home Credit, Kredit Plus, dan Kredit Pintar, dan lain sebagainya. Itu banyak penipu di luar sana yang sedang mengincar data Anda. Ya, ingat, banyak penipu di luar sana yang sedang mengincar data Anda. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengajak Anda untuk mengambil pinjaman lainnya dengan dalih menyelesaikan pinjol legal dengan pinjol ilegal, atau dengan dalih menyelesaikan pinjol legal dengan semi legal. Ya, ingat, tadi saya sudah terangkan sama teman-teman semuanya, tidak ada pinjol itu yang namanya semi legal. Pinjol di Indonesia ini cuma ada dua, legal, ilegal. Tidak ada nama semi, ya. Bahasa-bahasa semi ini selalu dipergunakan bagi mereka yang mempunyai kepentingan lain. Salah satunya adalah ingin memanfaatkan data Anda untuk diajukan ke pinjol lainnya, ya. Anda lihat di sebelah saya ini ada postingan OJK. OJK menyampaikan apa? Joki pinjol berbahaya. Jadi nggak ada ceritanya teman-teman semuanya, Bang, ini mereka sudah punya PT, ini mereka sudah mempunyai izin. Kalau memang mereka itu solusi, tidak perlu OJK membikinkan hal ini. Ya, karena OJK tahu bahwa ini akan merugikan banyak masyarakat Indonesia, makanya ini dibentuk. Karena dia sudah mendapatkan informasi. Ya, itu buat teman-teman semuanya, ini hati-hati banget. Karena yang saya perhatikan, yang mereka incar itu Anda yang mau jatuh tempo di Akulaku, mau jatuh tempo di Shopee, mau jatuh tempo di Kredivo, mau jatuh tempo Home Credit, Kredit Plus, dan Kredit Pintar. Karena pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini adalah pinjol besar yang mana mereka menjadi patokan bagi pinjol legal lainnya. Ya, jadi seperti pinjol-pinjol pinjam duit, pinjol e-cash, dan lain sebagainya. Kalau Anda sudah meminjam di Akulaku, ya, berarti Anda sudah memasuki tahap seleksi. Begitu juga dengan pinjol-pinjol ilegal lainnya. Jadi pinjol itu banyak yang berpatokan. Kalau ada orang-orang yang sudah diberikan pinjaman oleh Akulaku, diberikan pinjaman oleh Kredivo, kemungkinan besar, ya, 85% pinjaman Anda akan cair di aplikasi lainnya. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin memanfaatkan data Anda tadi dengan dalih ingin menyelesaikan hutang dengan cara mengambil pinjol semi legal. Ingat, pinjol gak ada semi legal. Ingat, dan mereka itu mempunyai tujuan. Kalau mereka sudah tercapai pada tujuannya, misalnya mengajak Anda untuk meminjol dengan sistem bagi hasil, mereka sudah mencapai dengan tujuannya, Anda sudah menyerahkan data Anda dengan dalih pakai data kontak fake dan segala macam, oke. Mereka sampai pada tujuannya, hasil dibagi. Begitu hasil dibagi, Anda akan ditinggalkan begitu aja, masalah akan tertumpu pada diri Anda. Itu sudah banyak korbannya. Ya, jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Asalkan itu sudah mengajak untuk meminjam kembali,
Walaupun itu pinjol-pinjol apalah yang mereka bilang, yang jelas data yang digunakan itu adalah data Anda. Lain hal kalau mereka pakai data mereka sendiri, habis itu hasilnya dibagi sama Anda. Coba tanyakan ke mereka, mau apa tidak mereka itu. Ya, kenapa harus data saya? Tanya lah kayak gitu. Kenapa harus data saya? Kenapa nggak pakai data Anda aja? Habis itu hasilnya kita bagi dua. Coba dibalik. Ya, pinjamnya pakai data mereka, hasilnya kita bagi dua. Mau nggak mereka? Nggak mau. Ya, mereka itu cuma mau pakai data Anda, hasil dibagi dua. Berarti ada tujuan dan maksud mereka tersembunyi di dalam itu. Itu adalah ladang usaha mereka. Percayalah teman-teman semuanya. Begitu mereka mencapai tujuannya, habis itu Anda diteror dan segala macam, Anda tetap cuma satu-satunya Anda diminta untuk ganti nomor. Ya, hampir sama. Tapi hutang Anda bertambah. Oke, dan habis itu lagi, ini juga nggak kalah penting ya untuk teman-teman semuanya. Ini masih berkeliaran juga di dunia pertiktokan. Jasa hapus data dan jasa backup data. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya. Sudah banyak juga artikel-artikel pun ditulis. Sudah banyak juga orang-orang yang menyampaikan hapus data pinjol itu tidak ada. Oke, kan sudah saya gambarkan juga buat teman-teman. Sebelum Anda percaya, coba dipertimbangkan dulu dengan logika. Ya, kalau memang ada orang yang bisa menghapus data pinjol, dalam satu hari, satu pinjol bisa dibangkrutkan. Ya, satu pinjol bisa dibangkrutkan. Dan dia nggak perlu menawarkan jasa hapus data sama Anda. Contoh, saya bisa menghapus data. Ngapain saya tawarkan jasa saya sama Anda? Mendingan saya pakai data saya pinjam, dana cair masuk ke rekening saya hapus data saya. Habis itu saya pinjam lagi. Ya, berapa kali saya bisa dalam satu hari. Jadi kita bisa melogikakannya. Bahwasannya hapus data ini adalah modus penipuan. Ya, mereka hanya memanfaatkan kepanikan Anda karena Anda ketakutan dengan yang namanya sebar data, teroran dari debt collector. Makanya bermainlah mereka di sini dengan sekian persen dan sekian persen. Ya, habis itu jasa backup data. Data apa yang mau di backup ini? Katanya bisa menghentikan sebar data. Emang dia siapa? Pemilik pinjolnya. Emang aplikasi apa yang dia gunakan? Ini harus sadar juga buat teman-teman semuanya, karena saya miris banget. Itu beberapa yang curhat sama saya, ditipuin dengan jasa hapus data. Dia ajak minjol, setelah itu duitnya diambil semuanya juga. Padahal kesepakatan di awal sistem bagi hasil. Ada juga yang hasilnya dibagi dan akhirnya mereka kabur. Ada juga yang minta uang di depan. Dengan deposit sekian dapat pencairan sekian, deposit sekian dapat pencairan sekian. Ini modusnya di Instagram, di Facebook, dan banyak lagi sebenarnya. Makanya teman-teman semua itu, yang bisa menyelamatkan diri Anda dari dunia-dunia seperti ini hanya Anda sendiri. Ya, saya hanya mengingatkan di sini, hati-hatilah. Ya, hati-hati buat teman-teman semuanya. Waspada buat teman-teman semuanya. Anda boleh cari solusi, carilah mana yang bisa menyelamatkan Anda. Tapi ingat, ya, hati-hati dengan modus-modus yang tadi. Asalkan sudah sering bahasa yang mereka keluarkan, bahasa semi legal, tinggalkan ruangan edukasi itu, tinggalkan ruangan live itu, tinggalkan grup itu. Kalau ada mereka membahas soal semi legal, ya. Kalau ada mereka membahas soal backup data, tinggalkan segera, gak usah dilanjutkan edukasinya. Yang rugi diri Anda sendiri, percaya sama saya. Ya, begitu mereka mendapatkan keuntungan, mereka mencapai pada tujuannya, Anda akan ditinggalkan begitu saja. Dengan dalih cukup ganti nomor. Kalau memang ganti nomor ini sejak awal yang mau mereka ajarkan, kenapa kita harus bayar? Itu buat teman-teman semuanya. Ini sadar ya, karena ini banyak tadi itu laporan demi laporan. Dan Anda sadari juga bahwasannya OJK menerbitkan hal-hal berbahaya ini itu demi kepentingan Anda dan keselamatan Anda. Tapi kalau Anda terjebak juga dalam hal itu, ya mungkin itu soal takdir Anda lagi. Yang penting saya sudah mengingatkan buat teman-teman semuanya. Dan habis itu saya sampaikan juga, mungkin Anda yang menjadi nasabah dari pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi, mungkin Anda memikirkan apakah nanti akan berproses ke sini, proses. Satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan cuman BI checking. Di luar dari itu nggak ada.
ya, cuma BI checking. Mulai dari Akulaku, Kredivo, Shopee, Home Credit, Kredit Plus, Kredit Pintar. Ini BI checking risikonya cuma satu-satunya. Sisanya nggak ada di luar dari itu. Jadi jangan Anda membentuk risiko sendiri. Dan ketika nama Anda masuk ke dalam BI checking atau slik dari OJK, Anda nggak perlu berkecil hati. Anda nggak perlu sedih, harusnya Anda bersyukur. Kenapa? Karena Anda terbebas dari yang namanya dunia riba. Anda terbebas dari yang namanya tekanan penagihan. Anda kedepannya lebih percaya dengan kemampuan Anda. Dan usaha Anda tidak bergantung dengan hutang manapun. Insya Allah Anda akan aman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan Anda yang juga mengalami telat-telat bayar juga, seperti bahasa-bahasa yang mereka lontarkan dengan bahasa semi dan segala macam, Anda bisa lanjutkan menonton video ini. Silahkan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar teman-teman semuanya per hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan tidak ada yang kurang satupun. Oke. Ini mengingat banyaknya pertanyaan yang muncul sama saya di sini, yang mana dia bertanya sama saya menanyakan soal resiko gagal bayar di beberapa pinjol, seperti dipinjam duit di UATAS, dibantu saku 360 kredit, ada pundi, dan habis itu Easy Cash juga, apalagi ya, pinjam win-win, Samir, dan pokoknya beberapa pinjol lainnya. Yang jelas kalau soal Akulaku, Kredivo, dan Shopee mereka sudah paham lah ya, karena mereka itu lebih percaya bahwasannya Akulaku, Shopee, Kredivo itu masuknya ke BI checking. Dan bagaimana dengan pinjol-pinjol ini? Dan terkadang banyak juga teman-teman yang mendapatkan informasi-informasi sesat. Mana tahu teman-teman ada yang dari TikTok ya, atau dari mendapatkan kabar-kabar dari Google atau di Instagram dan segala macam, yang mana pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi itu adalah pinjol semi legal. Itu yang biasa teman-teman dapat informasinya ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan untuk membahas risikonya, saya konfirmasi dulu buat teman-teman semuanya. Pinjol yang saya sampaikan tadi itu tidak ada yang namanya semi ya. Itu adalah pinjol legal, resmi, terverifikasi, terdaftar. Jadi nggak ada bahasa-bahasa semi. Jadi kalaupun Anda menemukan nanti ada orang-orang membahas dengan sebutan bahasa semi legal, Anda tengok orangnya seperti apa ya. Mereka ini mempunyai kepentingan lain apa tidak? Kenapa mereka bisa berasumsi bahwa pinjol ini adalah semi legal? Ya, sementara pinjol itu ada di dalam daftar 97 pinjol yang ada di bawah naungan OJK sekarang. Dari mana mereka menyampaikan hal ini untuk semi legal? Asal teman-teman tahu, bahasa semi legal itu adalah bahasa untuk mengelabui pemikiran kita supaya kita lebih yakin, kita lebih percaya ketika ada orang menyampaikan bahwa pinjol yang saya sampaikan tadi adalah semi legal, supaya Anda lebih yakin untuk menggunakan jasa atau hal-hal yang mereka tawarkan. Salah satunya mengajak Anda untuk meminjol kembali dengan dalih itu aman. Aman dalam kategori mereka ini tidak mempunyai debt collector lapangan, ya pokoknya aman di Galbay dan segala macam. Ini dalih mereka. Tapi ingat buat teman-teman semuanya ya, saya memang tidak akan bisa mengkaper atau melarang Anda sepenuhnya untuk menggunakan jasa-jasa mereka, karena media saya ini masih kecil dan saya belum bisa mengkaper sepenuhnya untuk menyadarkan orang-orang bahwasannya itu dia hanya mencari keuntungan di balik Anda hari ini. Dia sengaja menyampaikan itu semi legal supaya Anda tergiur untuk menggunakan data Anda kembali dan Anda diajak untuk meminjam dengan sistem bagi hasil. Kalau sudah katanya ada sistem bagi hasil dan ada biaya-biaya jasa dan lainnya, itu sudah jelas itu adalah ladang usaha mereka. Jadi teman-teman semuanya nggak usah bertanya lagi. Nanti kalau Anda bertanya, "Bang, ini ada yang nawarin saya untuk melunasi hutang saya pakai jasa mereka dan segala macam." Ya sudah, itu demi kepentingan mereka aja. Oke, walaupun mereka dalih dengan kita backup data, kita pakai aplikasi data untuk mengamankan data dan segala macam, ya, itu Anda nggak usah percaya. Yang jelas ending akhirnya adalah pakai datamu, download aplikasi lagi. Itu ending akhirnya. Memakai data kita sendiri, begitu dana cair, hasilnya dibagi dengan mereka. Begitu Anda tersandung dengan masalahnya, merekanya akan kabur, Andanya ditinggal begitu aja. Ya, kalaupun Anda nyinyirin mereka, Anda bertanya setiap hari, Anda akan diblokir. Ya, itu
itu paling banyak korbannya ada di TikTok. Jadi balik ke kesadaran Anda aja. Kalau Anda menemukan bahasa-bahasa seperti itu, ada orang misalnya Anda lihat sedang live atau sedang membuat video tapi menyebutkan pinjol legal dengan dalih semi legal, berarti mereka mempunyai kepentingan lain untuk mengajak diri Anda, ayo kita pinjam lagi sebanyak-banyaknya dengan sistem bagi hasil. Menandakan bahwa data mereka tidak bisa lagi dipakai ke pinjol, dipakailah data Anda. Jadi Anda ini dimanfaatkan datanya. Ya, sadari buat teman-teman semuanya, itu orang-orang yang ya udah pokoknya teman-teman aja. Oke, kita balik ke resikonya seperti pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi. Untuk teman-teman terkadang kan juga memikir ini gimana nih Bang, kadang ganas-ganas juga bahasa yang mereka gunakan gitu ya kan. Tapi dibalik keganasan mereka itu buat teman-teman semuanya, mereka sengeri-ngerinya dalam mengancam, menakut-nakuti Anda, mencaci maki dan menghina. Pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Kalau untuk resikonya sendiri, resikonya sesuai yang tertuang dalam POJK juga, yang mana nanti nama Anda akan tercatat dalam fintech data center. Ya, nama Anda akan masuk dalam FDC ataupun pusat data fintech lending. Nama Anda akan tercatat di sana. Jadi teman-teman, nggak usah terlalu takut berlebihan Bang. Tiba-tiba nanti mereka datang ke rumah dan segala macam, dan tiba-tiba nanti mereka menarik aset-aset yang ada. Kata tiba-tiba, kata apabila, kata bagaimana, kata seandainya, ini harus dibuang dulu. Ya, kalau teman-teman ingin bebas dari jeratan pinjaman online, jangan pakai drama apapun. Jangan pakai kata apabila, kata seandainya, jangan pernah pakai. Yang kita cari hari ini adalah faktanya. Fakta galbay pinjol itu mengantarkan diri Anda bahwasannya memang kenyataan hidup Anda sudah tidak bisa bayar lagi. Jadi apa yang mau kita sandiwarakan? Toh memang duit di kantong kita sudah nggak ada. Pemasukan kita sudah tidak seimbang lagi untuk melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Mau tidak mau, ya mau tidak mau, kita akan berada di titik di mana kita akan menyerah. Ya, jadi kalau kita sibukkan diri kita dengan memikirkan apakah aset akan ditarik, apakah mereka akan datang bawa polisi, apakah kita akan diproses ke jalur hukum, ini semua nggak ada teman-teman semuanya. Ya, tinggal Anda hari ini adalah bagaimana PR-nya Anda berdamai dengan diri Anda sendiri. Karena sejauh ini yang saya lihat, orang-orang yang mengalami telat bayar di beberapa pinjol legal yang saya sampaikan, itu tidak bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Dia menyibukkan diri untuk mencari kata aman atau tidak. Aman atau tidak ini adalah yang dia tanyakan. Di balik kata aman ini ternyata tersemat di sana, ada DC yang datang ke rumah atau tidak. Saya pengen buat teman-teman semuanya, untuk menghilangkan kata aman di dalam hidup Anda ini, saya minta buat Anda cari waktu-waktu yang paling tepat. Ya, coba Anda minta supportan secara internal dari keluarga-keluarga terdekat Anda, seperti orang tua, seperti suami, atau seperti istri. Biasanya kata-kata aman munculnya karena kita mencoba memendam sendiri. Ya, kita mencoba mengkaper sendiri, sehingga kita menginginkan sandiwara ada di dunia ini. Sandiwaranya seperti apa? Kita berhutang, kita tidak mampu bayar, tapi kita berharap orang sekitar kita masih memandang kita dengan baik-baik saja, kita masih orang berduit, tidak perlu si A tahu, si B tahu dan segala macam. Ini ranah pinjol teman-teman semuanya. Ini ranah pinjol. Ya, pinjol itu kenapa dia mencairkan dana kepada Anda? Karena ada timbal balik pelelangan data Anda di sana. Semakin banyak data pribadi yang ada di handphone Anda, semakin besar peluang Anda untuk dipinjamkan dana. Kenapa? Karena kekuatannya melalui data pribadi ini. Ya, dia akan mengajak nanti orang-orang sekitar Anda untuk menjadi debt collector tambahan. Kalau Anda berusaha hari ini untuk menutupi dari orang sekitar Anda salah banget. Jadi saya lebih baik buat teman-teman semuanya, cari aja waktu-waktu yang tepat untuk kita berdiskusi. Ya, meminta supportan atau kita terbuka dulu. Kita terbuka meminta supportan bukan berarti kita meminta keluarga kita untuk melakukan pembayaran, tapi kita lebih memberitahu mereka bahwasannya saya sedang berada di dalam masalah yang seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tidak disibukkan dengan mencari kata aman atau tidak. Ya, biar Anda juga fokus, bisa mengumpulkan uang Anda bisa fokus juga untuk bekerja, Anda bisa fokus juga untuk berusaha. Kalau selama ini Anda hanya berdiam diri di rumah, ada satu curhatan yang menyampaikan, sejak dia telat bayar pinjol,
Sampai sekarang udah lebih dari 3 bulan itu dia tidak keluar dari rumah dia. Dia mau ngapain? Karena dia mau wanti-wanti. Seandainya katanya kan, seandainya DC datang, dia bisa lebih awal untuk menemui si DC-nya ini. Ya kan? Nyatanya selama 3 bulan dia hanya berdiri di rumah, berputar-putar di rumah, menjadi orang yang paling rugi. Pertama, pemasukan tidak ada. Kedua, dia sudah dihantui dengan rasa takut. Akhirnya dia jadi orang yang paling merugi. Ya, ini yang harus teman-teman atasi, cara berpikir ini. Karena serangan paling awal mereka dari si pinjol ini adalah pemikiran Anda. Begitu pemikiran Anda sudah diserang, hati Anda akan merespon, rasa takut itu akan muncul. Ya, bukan fisik Anda yang mereka serang, tidak, tapi dari cara Anda berpikir. Itu yang mereka serang paling utama. Makanya si pinjol itu lebih banyak menggunakan nada ancaman daripada memakai SOP dalam penagihan. Ya, makanya kata jangan main-main itu selalu dipakai. Anda siap-siap selalu dipakai. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan terhadap hati kita supaya pemikiran ini jangan sampai ada pemikiran positif. Kalau bisa negatif aja. Kita berpikir hal-hal buruk-buruk aja tiap hari. Supaya apa ini? Supaya kalau Anda tidak ada uang, Anda bisa gali lubang tutup lubang. Anda tidak ada uang, Anda bisa jual aset. Anda tidak ada uang, Anda akan nekat melakukan tindakan-tindakan pidana. Ini dorongan mereka. Kejam memang pinjaman online ini. Makanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda dari semua ini adalah diri Anda sendiri. Kalau risikonya nggak ada yang berat. Risiko gagal bayar itu nggak ada yang berat. Tapi karena si pinjolnya tahu bahwa risikonya ini tidak berat, mereka tidak puas. Mereka tidak puas sampai di situ, sehingga digiringlah Anda untuk berhadapan langsung dengan debt collector. Dan mereka carilah debt collector, yang mana debt collector ini bisa untuk melakukan penekanan dan pengancaman. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda masih bertanya, Bang, kira-kira saya galbay di sini, galbay di sini, galbay di sini, aman nggak ya? Selagi Anda masih menggunakan kata aman, berarti Anda belum aman. Oke, tapi kalau Anda sudah bisa berdamai dengan pemikiran Anda yakin dan sadar dengan diri Anda saat ini, oke, saya sudah tidak ada uang. Saya memang tidak mampu bayar lagi. Apa yang harus saya takutkan? Hari ini, detik ini, jam ini, saya putuskan saya tidak akan takut lagi dan saya akan lawan semuanya. Ya, dengan begitu, kalau Anda sudah ada keberanian dalam diri Anda, pinjolnya gugur dalam hidup Anda. Percaya teman-teman semuanya. Kekuatan pinjol itu cuma ada di handphone Anda aja. Ya, sisanya pemikiran Anda lah yang membawa untuk melumpuhkan diri Anda sendiri. Kalau kekuatan pinjol mah nggak ada secara fisik dalam hidup Anda. Yang ada itu hanyalah telepon, WhatsApp, email. Kalau ini sudah terputus, sudah tamat riwayat pinjol. Tapi dalam pemikiran ini rumit. Ya, dan pemikiran yang rumit inilah yang harus Anda rubah dengan pemikiran yang positif. Anda tetap bekerja, Anda tetap berusaha, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang buruk-buruk. Pokoknya galbay pinjol resikonya tidak ada yang berat kecuali fintech data center. Apa efeknya Bang kalau kita masuk ke dalam FDC? Kemungkinan Anda meminjol di pinjam lainnya itu tidak akan cair. Ya, itu aja efeknya kalau dari FDC dan Pusdapil. Si pinjol tidak terima dengan hal ini. Kalau misalnya masuk ke Slik gimana Bang? Kalau masuk ke Slik, kemungkinan Anda akan kesulitan mengajukan pinjaman di semua perbankan yang ada di Indonesia. Ya itu aja gitu loh. Ya, lagian kita nggak bisa minjam juga nggak ada masalah. Tapi teman-teman semuanya teriak kan, riba haram ini segala macam. Kenapa giliran Anda tidak bisa minjam atau kedepannya Anda tidak akan diberikan pinjaman lagi, Anda malah panik? Ya, harusnya bersyukur dong kalau memang iya Anda mempercayai riba itu haram, riba itu membebankan kita, riba itu menghancurkan hidup kita. Ya sudah, giliran nama Anda cacat, ya Anda bersyukurlah berarti. Jadi tidak ada lagi peluang Anda terjebak dalam dunia riba. Tidak ada lagi peluang Anda akan dikejar dengan tagihan. Ya, buat teman-teman semuanya, pokoknya Anda yang saya sampaikan tadi, terjebak di pinjol-pinjol, ya, yang saya ucapkan di awal, itu Anda tidak usah terlalu khawatir. Ya, nggak usah Anda pikirkan soal FC, nggak usah Anda pikirkan soal DC, nggak usah Anda pikirkan soal sebar data. Kalau Anda menemukan ada hal-hal yang dilanggar oleh pinjol-pinjol itu, kan pinjol itu legal tuh. Anda simpan buktinya dan yakinkan diri Anda bahwa Anda tidak akan bayar lagi 1.000 perak. Ya, kayak gitu aja gitu loh. Daripada Anda sibuk melalang buana, masuk ke sini, akhirnya Anda masuk ke dalam ranah penipuan nanti. Tergiur jasa hapus data, tergiur backup data, tergiur dengan jual beli surat kuasa, kan ngeri gitu. Jadi yang seharusnya kita bebas dari pengeluaran yang besar, akhirnya malah masuk lagi dan keluar duit lagi gitu loh.
Ini yang harus teman-teman pahami ya, karena bahasa-bahasa galbay mandiri, galbay ini itu banyak sekali gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran teman-teman semuanya tentang telat bayar, tidak mampu bayar. Apa sih sebenarnya risikonya? Ya risikonya seperti itu. Tidak lebih dari ketakutan yang Anda miliki hari ini. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.